Baik, anak-anak kita mulai pelajaran pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah Sehat, sehat Pak. semuanya ya. Untuk hari ini anak-anak daftar hadir sudah Bapak kirim melalui grup WA. Silakan nanti anak-anak mengisi di link Google Form yang sudah Bapak kirim ya. Iya, Pak. Kemudian anak-anak untuk tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini nanti peserta didik dapat menentukan hasil operasi penjumlahan matriks. Kemudian yang terakhir adalah anak-anak bisa memecahkan masalah yang berhubungan dengan pengurangan matriks. Kemudian untuk tahap pembelajarannya, biar anak-anak tidak bingung, pada siang hari ini kita akan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Tahap pembelajarannya adalah nanti anak-anak mengamati permasalahan, kemudian yang terakhir adalah anak-anak nanti menyimpulkan hasil diskusi tersebut. Kemudian untuk penilaiannya ada 3 aspek yang Bapak nilai, yaitu sikap spiritual dan sosial, kemudian pengetahuan, kemudian keterampilan. Anak-anak, kemarin kita sudah mempelajari tentang definisi matrik dan kesamaan matrik. Anak-anak ada yang masih ingat apa itu matrik? Saya, Pak. Oke, Rian silakan. Matriks adalah susunan bilangan berbentuk persegi atau persegi panjang yang diatur menurut baris dan kolom dan ditempatkan dalam tanda kurung biasa atau kurung siku. Matriks diberi nama dengan menggunakan huruf kapital seperti A, B, dan C. Oke, nah ini ada beberapa matrik di sini, matrik A, B, dan C. Ada yang tahu ordo untuk matrik A, B, dan C berapa? Saya, Pak. Oke, ayo Menahla, untuk matrik A ini berapa ordonya? Ordo matrik A sama dengan 3 kali 3. C sama dengan 3 kali 2. Beri tepuk tangan dulu untuk Nahla dan Rian. Anak-anak, untuk motivasi belajar pada kegiatan siang hari ini adalah jika kita mempelajari tentang matrik, ini salah satu bisa memudahkan kita dalam membuat analisis mengenai suatu masalah ekonomi yang mengandung bermacam-macam variabel. Kemudian yang terakhir dikaitkan dengan penggunaan program linear. Misal suatu saat kok Nahla ini jadi direktur rumah sakit, kemudian ingin mengetahui jumlah pasien corona dari minggu A, minggu B, minggu C, ini bisa dipelajari dengan menggunakan matrik. Ini Bapak beri permasalahan, nanti anak-anak berdiskusi dengan teman-temannya sesuai dengan diskusi yang sudah Bapak buat kemarin. Ini permasalahan 1 dan permasalahan 2. Ada 2 masalah. Untuk LKPD-nya ini sudah saya kirim lewat WA juga. Silakan anak-anak bisa membuka WA. Oke anak-anak, silakan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Nanti apabila ada yang kurang paham, silakan bisa bertanya melalui grup WA atau melalui Gmeet ini. Permasalahan 1 juga sudah Bapak tampilkan di sini. Ini permasalahan 2. Anak-anak bisa diskusi di kelompoknya masing-masing ya. Izin bertanya, Bapak. Ya, silakan. Siapa yang bertanya ini? Sabrina. Oke, Sabrina. Sabrina, silakan. Ada yang ditanyakan? Untuk cara menjumlahkan. Kemudian ada lagi yang bertanya di grup ini. Untuk permasalahan 1 itu dimasukkan ke tabel itu ya. Atau di langkah 1 itu ada tabel, caranya ngisi bagaimana seperti itu. Nah, anak-anak untuk tabel 1, langkah 1 itu di situ ada tabel. Silakan anak-anak mengisi, caranya ngisi, anak-anak mengamati
permasalahan yang ada di permasalahan satu. Ini permasalahan satunya, silakan diamati, kemudian nanti sesudah mengamati, anak-anak masukkan ke tabel di sini. Misal untuk SMA Bojonegoro, ini untuk siswa yang lulus UNM, jalur SNPTN itu berapa, dimasukkan ke sini. Kemudian untuk yang SBMPTN, dimasukkan ke sini, kolom ini. Kemudian untuk yang mandiri, dimasukkan ke kolom mandiri ini. Kemudian begitu juga untuk yang SMA Lamongan, ini juga dilihat pada permasalahan di situ, di sini. Lamongan ada berapa? Kalau sudah ketemu, tinggal nanti ikuti langkah 1 di situ membuat tabel, masukkan ke dalam tabel ini. Dari Tania, untuk yang anak yang lain juga nanti bisa perhatikan penjelasan saya tadi. Oh iya, tadi saya lupa Bapak menyampaikan ya, waktunya diskusi kita ini adalah 20 menit. Kelompok 2 sudah, Pak. Oh, kelompok 2 sudah, oke. Kelompok 3, oke, tabel membuat tabel, ini sudah sesuai dengan langkah-langkah yang ada dari LKPD ya. Kelompok 3, di kelompok 2 ini saya cek sudah dia ngirim jawaban ini. Oke, kelompok 2 juga sudah mengirim jawaban ini. Siapa yang mengirim jawaban ini? Revina, Pak. Oke, Revina. Revina tulisannya bagus ini, kayak ketikan komputer ini ya. Enggak loh, Pak. Ini kayak Arial Nero ini. Ini membentuk tabel, kemudian mengubah dalam bentuk matrik. Oke, kemudian oke, yang lain mana ini? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 1. Tadi baru Yohana yang ngirim ya. Ini tadi jawabannya kelompok 1, Yohana yang bacakan. Kelompok 2, kelompok 3 tadi ada yang menanggapi? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Oke, untuk kelompok 2 bagaimana? Sudah siap ya mempresentasikan hasil diskusinya ya, kelompok 2 ya? Sudah, Pak. Oke, kelompok 2 ini siapa yang mewakili diskusi? Revina. Revina. Oke, Ya. Revina. Ini hasil kerjaannya kelompok 2. Silakan Revina mempresentasikan hasil diskusinya bersama kelompoknya. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya Revina mewakili dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami sesuai langkah-langkah yang ada di LKPD. Yaitu 1. Membentuk tabel. Tabel 1, data siswa SMA yang mendaftar di UMG. Sekolah jalur seleksi SMA Bojonegoro 12A 31, 12B 27, 12C 18, 12D 21, 12E 0. SMA Lamongan 12A 32, 12B 30, 12C 27, 12D 25, 12E 15. Tabel 2, data siswa SMA yang lolos di UMG. Sekolah jalur seleksi 12A SMA Bojonegoro 21, 12B 15, 12C 8, 12D 3, 12E 0, SMA Lamongan 12A 20, 12B 15, 12C 11, 12D 8, 12E 7. 2. Mengubah ke dalam bentuk matriks. Misalkan data siswa SMA yang mendaftar di UMG dengan matriks A dan data siswa SMA yang lolos di UMG dengan matriks B. Dari pengurangan matriks A dan matriks B akan menghasilkan matriks C. Sedemikian hingga matriks C adalah jumlah siswa yang tidak lolos seleksi dari kedua sekolah. Berdasarkan diskusi dengan kelompok kami adalah syarat 2 buah matriks dapat dikurangkan apabila kedua matriks tersebut memiliki order yang sama. Oke, untuk diskusi kelompok 2. Oke, terima kasih untuk kelompok 1, 2, dan 3 yang sudah presentasi ya. Tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 1, 2, dan 3. Oke, tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 1, 2, dan 3. Selanjutnya, anak-anak silakan ada yang bisa
menyimpulkan kegiatan diskusi pada hari ini? Saya, Pak. Siapa tadi? Luvina ya? Ya, Suaranya kurang besar dikit, Luvina. iya, Pak. Sudah. Memang suaranya pelan ya? Iya. Oke, silakan. Kesimpulan yang pertama, matriks A dan matriks B dapat dijumlahkan atau dikurangkan jika ordo matriks A sama dengan ordo matriks B. Apabila ordo kedua matriks tidak sama, maka hasil penjumlahan atau pengurangan matriks A dan matriks B tidak terdefinisi. Hasil penjumlahan atau pengurangan matriks A dan matriks B diperoleh dengan cara menjumlahkan atau mengurangkan setiap unsur matriks A dan matriks B yang mempunyai letak yang sama. Kesimpulan yang kedua, pada penjumlahan matriks berlaku hukum komutatif, yaitu A ditambah B sama dengan B ditambah A. Sedangkan pada pengurangan matriks tidak berlaku hukum komutatif, karena A dikurangi B tidak sama dengan B dikurangi A. Terima kasih. Oke, beri tepuk tangan yang meriah untuk Luvina yang sudah menyimpulkan kegiatan diskusi pada siang hari ini. Selanjutnya anak-anak, ini Bapak beri penguatan untuk diskusi siang hari ini. Penguatannya berupa video, silakan anak-anak simak di situ videonya sampai selesai. Kemudian setelah selesai melihat video, nanti anak-anak akan saya beri kuis di situ ya. Itu tadi anak-anak untuk penguatan pada kegiatan belajar siang hari ini. Untuk kuis ini sudah Bapak kirim melalui grup WA. Ini kuisnya sudah saya kirim melalui grup WA. Silakan dikerjakan di buku tugas. Kemudian nanti hasilnya difoto, kemudian dikirim melalui link Google Form ini. Bagaimana pelajaran kita pada siang hari ini anak-anak? Oke, ya, ini kenapa pembelajaran pada siang hari ini menyenangkan ya? Tolong disampaikan. Jadi di setiap materi Bapak itu pasti materinya itu berhubungan sama kehidupan kita secara real gitu loh Pak, secara nyata. Terus kadang tuh kita melakukan diskusi juga, makanya itu kayak oh satu sama lain itu jadi saling mengerti gitu loh materinya. Terus ada presentasinya juga biar mendukung visual materinya gitu. Itu sih Pak yang menyenangkan. Oke, terima kasih Eja sudah menyampaikan. Anak-anak, untuk pelajaran berikutnya kita akan mempelajari tentang operasi perkalian matrik. Untuk itu anak-anak bisa melihat di internet atau di buku paket belajar tentang operasi perkalian matrik ya. Kemudian yang terakhir sebelum pelajaran ini ditutup, silakan untuk Tania memimpin doa. Untuk mengakhiri belajar pada siang hari ini, marilah kita berdoa dalam hati. Berdoa mulai, doa selesai. Terima kasih anak-anak. Kita akhiri pelajaran pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.